Setiap siswa adalah istimewa. Mereka mempunyai kecerdasan yang berbeda. Kecerdasan yang berbeda tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menggunakan berbagai metode untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa. Ada 4 jenis diferensiasi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah diferensiasi kontens, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk, dan yang keempat adalah diferensiasi lingkungan. Sebelum menentukan jenis pembelajaran untuk siswa, terlebih dahulu perlu dilakukan asesmen diagnostik atau tes kemampuan dasar siswa. Berdasarkan hasil tes ini, kita menyusun strategi pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya menggunakan aplikasi Quizizz untuk asesmen diagnostik siswa. Pada pembelajaran berdiferensiasi, tujuan pembelajaran harus sama, meskipun metode penyampaian bisa saja berbeda. Ada 3 kecenderungan gaya belajar siswa. Yang pertama, auditory, kecenderungan untuk mendengarkan. Yang kedua, visual, kecenderungan untuk melihat. Yang ketiga, kinestetik, kecenderungan untuk mengerjakan. Atau bisa jadi gabungan dari ketiga jenis kecenderungan ini. Proses pembelajaran ini lebih terfokus kepada siswa. Guru bersifat sebagai fasilitator, sehingga siswa belajar dengan metode yang mereka sukai untuk memperoleh hasil terbaik. Berikut ini adalah materi pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran Dasar-dasar elektronika. Di sini siswa bisa mendengarkan, bisa menonton, dan bisa mengerjakan lembar kerja siswa atau LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Elvita. Kali ini kita akan membahas dasar-dasar teknik elektronika dengan pembahasan proses bisnis bidang manufaktur dan rekayasa elektronika. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat 1. Memahami makna dari rekayasa elektronika. Yang kedua, memahami apa itu proses manufaktur. Yang ketiga, menjelaskan alur mata rantai pasok atau supply chain. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita simak dulu video berikut. Teknologi dapat diartikan sebagai alat bantu manusia, geng. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan pekerjaan. Namun pernahkah terbayang akan seperti apa wujud dunia jika tidak ada teknologi? Mungkin sebagian dari kalian akan merasa kesulitan lantaran keberadaan teknologi yang telah jadi kebutuhan primer. Sebagian lagi mungkin juga tak terpengaruh sama sekali dan masih bisa menjalani hidup seperti biasa. Sekarang, tanya ke diri kalian masing-masing ya, geng. Apakah saya sanggup hidup tanpa teknologi? Dan apa jadinya dunia jika tidak ada teknologi? Kalian mungkin saat ini akan berasa hidup di zaman purba, di mana belum ada yang namanya teknologi. Dengan segala keterbatasan ilmu dan pengetahuan, kalian harus bertahan hidup di alam bebas. Bayangkan jika kalian harus mencari batu dan tanaman kering atau memutar-mutar batang berdiameter setengah inci dulu untuk menciptakan api. Berterima kasihlah pada Robert Boyle dan John Walker yang di tahun 1680 telah mengenalkan manusia pada dunia teknologi korek api dan pemantik. Karena tanpa mereka, jangan harap kini kalian bisa mengantongi Zippo ke dalam saku ya, geng. Atau bayangkan jika kalian harus kembali ke zaman di mana media komunikasi hanyalah lewat pesan pada dinding-dinding gua. Karena memang kemampuan bahasa yang masih sebatas dengusan,
bahasa isyarat, maupun gerakan tangan. Tentu kalian nggak mau kan, geng, kembali ke zaman itu? Lewat kegigihan teknologi, kini kalian tinggal mengetik pesan, kirim, dan dengan seketika langsung dibaca oleh si penerima, baik melalui WhatsApp, Line, atau aplikasi pesan lainnya. Simpel kan? Pernah terbayang jika harus hidup berpindah-pindah sesuai iklim seperti bangsa nomaden? Kehidupan tradisional yang telah dilakukan selama ribuan tahun dan hingga saat ini masih bisa kalian temukan di berbagai belahan dunia, salah satunya di jantung pegunungan Mongolia. Mereka biasa hidup berpindah-pindah bersama piaraannya yang setia. Namun bersyukurlah karena berkat teknologi, kini kalian bisa dengan mudah mewujudkan rumah impian sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk berlindung di saat hujan maupun salju. Gimana ceritanya jika kalian harus mengayuh mobil kayu dengan kaki ala kehidupan pasangan Fred dan Wilma di dalam film kartun The Flintstones? Bisa-bisa kaki kapalan ya, geng? Sekarang dengan mudahnya kalian tinggal pencet tombol atau menstarter pakai kunci dan kendaraan seketika menyala. Mungkin kalian ingin kembali ke zaman di mana manusia hanya mengenakan kostum yang terbuat dari bulu binatang atau bahkan tak mengenakan sehelai kain pun untuk menutupi tubuhnya. Tentu enggak dong, karena sekarang kalian bisa tampil trendy, memilih fashion sesuai selera. Atau kalian ingin hidup pada zaman di mana bumi dulunya berupa tanah-tanah kosong yang hanya dihuni segelintir manusia. Pada zaman purba, manusia mulai mengenal konstruksi bangunan tinggi. Mulai dari struktur dinding setinggi 10 lantai yang dibangun di kota-kota kerajaan Romawi, perkembangan kota-kota di barat pada abad ke-19, hingga kini kalian bisa saksikan betapa gedung-gedung saling beradu tinggi memadati kota-kota besar di berbagai belahan dunia, geng. Namun jika dibandingkan, teknologi tak melulu lebih baik loh daripada zaman purba. Teknologi seringkali menjadi pemicu berbagai dampak buruk bagi alam dan lingkungan. Sebut saja fenomena efek rumah kaca, hutan gundul, limbah pabrik, dan lain sebagainya. Semuanya bukan sekadar omong kosong, tetapi nyata terjadi di depan kalian. Seiring perkembangannya yang kian pesat, teknologi juga rupanya turut memengaruhi nilai sosial. Terlebih, efek yang ditimbulkan oleh teknologi komunikasi dan informasi. Jangan heran jika kian kemari semakin banyak kalian temukan individu yang jadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Belum lagi peningkatan kejahatan dan penipuan dunia maya alias cybercrime, khususnya di media sosial. Terus harus gimana dong? Ya kalian harus tetap bijak dalam memanfaatkan teknologi, geng. Jangan sampai kehadirannya mengancam dan menguasai hidup kalian. Karena kembali lagi, teknologi hanyalah alat bantu manusia. Jadi, seberapa penting sih teknologi bagi hidup kalian? Jangan lupa untuk memberikan jawaban serta masukan pada kolom komentar di bawah ya, geng. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, geng. Rekayasa. Rekayasa adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan masalah manusia. Masalah apa saja? Yaitu masalah kehidupan sehari-hari dan masalah pekerjaan. Terus ada istilah rekayasa elektronika. Apakah itu? Sebelum menjawab tentang apa itu definisi rekayasa elektronika, perhatikan benda-benda berikut. Masalah apa sajakah yang bisa diselesaikan oleh benda-benda tersebut? Jadi, apakah rekayasa elektronika itu? Ya, rekayasa elektronika adalah ilmu yang merancang, mengoperasikan, mengaplikasikan, dan menyelesaikan masalah kehidupan manusia dengan rangkaian elektronika. Terus, rangkaian elektronika itu apa? Rangkaian elektronika adalah rangkaian yang terdiri dari komponen-komponen elektronik, baik komponen pasif maupun komponen aktif. Komponen elektronika merupakan elemen dasar yang dimanfaatkan untuk membentuk suatu rangkaian elektronika. Komponen pasif adalah komponen elektronika yang dapat beroperasi tanpa memerlukan arus atau tegangan listrik tambahan saat bekerja. Sedangkan komponen aktif adalah
komponen elektronika yang dapat memperkuat sinyal dan menghasilkan daya. Jadi, apakah penting belajar elektronika? Penting banget. Karena sekarang ini di semua lini kehidupan manusia sudah menggunakan peralatan elektronika untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan manusia. Karena peralatan elektronika tersebut sangat bermanfaat dan membantu menyelesaikan masalah manusia, maka dilakukanlah proses produksi besar-besaran di pabrik. Inilah yang disebut dengan manufacture. Berikut ini adalah contoh pembuatan salah satu alat elektronik. Selamat menyaksikan. Ini adalah perabot dapur paling penting buat orang Indonesia nih. Yap, Magicom. Alat penanak nasi no repot. Magicom ini dibuat dari biji-biji plastik. Biji plastik ini bisa didaur ulang dan aman buat makanan. Biji plastiknya siap dicetak nih. Caranya dengan dipanaskan pada suhu 220 derajat Celcius sampai meleleh. Kali ini kita cetak bagian tutup Magicom ya. Sekarang buat badan Magicomnya. Jadi lembaran baja tahan karatnya harus dipotong 60 cm dulu. Oke, sip. Waktunya merakit semua bagian Magicomnya. Ada tutupnya, tombol, sama teflon wadah nasi. Di dalam Magicom ini juga ada elemen pemanasnya. Ini nih yang bikin beras matang jadi nasi. Energi listrik yang mengalir lewat kabel bisa berubah menjadi energi panas lewat elemen pemanas ini. Nah, elemen ini yang bikin air mendidih, panas, terus bikin nasinya matang deh. Oh iya, Unyil punya tips nih biar nasinya pulen. Pertama, rendam beras selama 1 jam, baru deh dimasak. Kedua, kalau nasinya sudah matang, kipas-kipasin dulu ya, sambil dibolak-balik biar dingin. Katanya cara ini bisa bikin nasi lebih sehat, karena glukosa dalam nasi akan berkurang. Oh iya, sebelum mengenal Magicom, dulu menanak nasi masih menggunakan alat masak sederhana loh. Ada yang menanak nasi pakai dandang yang terbuat dari logam. Ada lagi alat masak yang namanya periuk. Alat ini lebih praktis dari dandang karena ukurannya yang lebih kecil dan cara masaknya juga nggak perlu ganti air. Setelah menonton video tadi, maka buatlah alur proses produksi barang tersebut dari bahan baku sampai menjadi alat yang siap pakai. Nah, alur yang sudah kalian buat itulah yang disebut dengan Supply Chain Management atau SCM. Supply Chain Management atau SCM atau sering disebut dengan rantai pasok merupakan sistem terkoordinasi yang terdiri dari 1. Sumber daya manusia, 2. Aktivitas, 3. Informasi yang mendistribusikan produk atau jasa dari sumber ke pelanggan. Secara diagram, inilah yang dikatakan dengan proses supply chain management. Mulai dari bahan baku, pemasok, manufacturer, distributor, retail, dan konsumen. Dan setiap jenjang rantai pasok itu membutuhkan sumber daya manusia yang handal. Nah, silahkan dicermati, kamu cocoknya di bagian apa? Sumber daya manusia harus memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Kenapa? Karena 1. Diharapkan dapat mengerti potensi daerah, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Yang kedua, dapat dengan mudah menjalin kerjasama. Kemudian, bagaimana dengan proses produksi suatu peralatan elektronik? Insya Allah kita akan bahas dalam video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.